Bisnis Universitas Mataram. Video ini disusun sebagai bagian dari tugas sertifikasi dosen tahun 2025 untuk menampilkan kinerja pengajaran salah satu sesi pertemuan dari mata kuliah yang saya ampu. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai RPS mata kuliah yang saya ampu, yaitu Front Office. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 3 dengan bobot 4 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan praktik tatap muka, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari ruang lingkup hotel, departemen, fungsi, peran dari masing-masing section di dalam departemen FO. Mahasiswa juga akan mempelajari teknik komunikasi melalui telepon, jenis-jenis reservasi, sumber reservasi, menangani keluhan hingga menangani reservasi tamu baik melalui telepon maupun yang walking guest. Adapun CPL, prodi meliputi CPL 1, 2, 7, dan 9 yang telah tertuang di dalam RPS. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang akan diharapkan adalah mahasiswa mampu memahami jenis layanan pada hotel, khususnya departemen front office, kemudian baik secara mandiri dan kelompok. Yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami proses dalam pemberian layanan departemen front office baik secara standar nasional maupun internasional. Yang ketiga, mahasiswa mampu memberikan layanan prima dan profesional dalam menangani reservasi kamar baik melalui dari berbagai sumber. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan layanan reservasi kamar baik yang walking guest maupun yang berstandar nasional dan internasional. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah ini mencakup struktur organisasi, tugas telepon operator, media jenis sumber dan metode reservasi, teknik penanganan pemesanan langsung dan tidak langsung, menerima perubahan reservasi, penanganan keluhan, hingga sampai diharapkan mahasiswa mampu menyusun laporan reservasi yang secara manual nantinya. Kemudian komponen utama dalam proses pembelajaran ini adalah dia, di mana ada delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery, yaitu bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa, yaitu dalam bentuk pemaparan RPS di awal pertemuan dan ruang lingkup mata kuliah dan capaian mata kuliah. Kemudian materi ajar dengan bentuk presentasi interaktif yang bersumber dari buku, artikel, yang lainnya untuk mendukung pemahaman mahasiswa terkait mata kuliah front office dengan menggunakan berbagai media pembelajaran seperti video penanganan reservasi kamar dan mengenalkan beberapa sistem reservasi. Selanjutnya, contoh kasus dalam front office hotel saat ini, mahasiswa akan mencari kasus dari berbagai sumber, baik artikel, buku, ataupun kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan, yang selanjutnya akan dipaparkan dan didiskusikan di dalam kelas untuk mencari solusi secara bersama terkait kasus yang sedang dibahas. Yang kedua, yaitu interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa di dalam kelas. Adapun kegiatan interaksi di dalam kelas, yaitu 2 arah yang dilakukan adalah tanya jawab, diskusi, presentasi, kelompok, kolaborasi, refleksi bersama, melaksanakan praktik, discovery learning, dan penugasan. Yang ketiga adalah asesmen, yaitu bagaimana saya menilai mahasiswa. Adapun sistem penilaian yang saya lakukan adalah asesmen formatif dan sumatif, di mana mencakup penilaian sikap, keaktifan, kuis interaktif, penugasan individu dan kelompok, UTS, dan UAS. Masing-masing pembobotan dari penilaian ini adalah partisipasi 60% yang termasuk di dalamnya kehadiran, tugas, dan keaktifan, dan yang terakhir adalah UTS 15% dan UAS 25%. Dalam perkuliahan ini adalah case based learning dengan metode presentasi interaktif, demonstrasi, simulasi, praktik, kolaborasi, kelompok, serta keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah dari buku, dari para ahli, dan didukung dengan artikel jurnal bereputasi lainnya yang memiliki nilai kebaharuan
sehingga mahasiswa mampu mengikuti perkembangan pengetahuan dan teknologi masa kini. Berikut cuplikan video proses pembelajaran pada mata kuliah Front Office 1 Prodi Diploma 3 Pariwisata FEB Unram secara tatap muka di ruang kelas dengan materi pada pertemuan 7, yaitu dengan reservasi kamar melalui telepon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Bagaimana aktivitasnya hari ini? Baik. Cukup menegangkan. Cukup menegangkan. Setengah hari ya. Oke, jadi teman-teman kita akan melanjutkan perkuliahan hari ini. Hari ini kita masuk di pertemuan 7, di mana minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan sumber-sumber reservasi itu apa saja. Ada yang masih ingat tidak? Perkuliahan minggu lalu? Agak lupa, Bu. Lupa. Ya. Oke, sumber reservasi itu kita ada konfirmasi kemarin terkait dengan ada beberapa sumber reservasi, ada yang melalui telepon, ada yang melalui email, ada juga yang walking guest atau tamu yang datang langsung ke hotel untuk melakukan pemesanan kamar. Cuman di era sekarang ya lebih banyak orang memesan kamar itu melalui online ya, online travel agent, iya, OTA ya. Sudah pernah melakukan reservasi apa biasanya? Pemesanan apa? Kamar hotel. Kamar hotel, pesawat, dinner, restoran ya, bagus. Terus apa lagi? Oke, biasanya pada saat melakukan pemesanan kalian ada diminta sesuatu nggak? Data-data nggak gitu? Nah, sama ya teman-teman. Jadi pada saat menangani pemesanan kamar nantinya kita juga akan meminta data-data tamu yang akan memesan kamar atau layanan restoran ya. Jadi di hotel itu bukan hanya kamar saja, tapi ada juga ternyata layanan restoran lainnya gitu ya. Kemudian kita masuk tujuan pembelajaran hari ini itu apa? Harapannya teman-teman dengan pertemuan hari ini teman-teman bisa memahami yang pertama menjelaskan langkah-langkah penanganan pemesanan kamar atau SOP-nya itu sebenarnya apa saja. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan setelah kita mengetahui apa itu SOP-nya, kita akan coba gimana sih cara menerapin SOP-nya di praktiknya itu seperti apa. Yang ketiga, diharapkan teman-teman setelah menerapkan SOP, teman-teman bisa menangani pemesanan kamar itu melalui telepon. Kita akan praktekkan yang pertama adalah penanganan pemesanan kamar melalui telepon. Kemudian yang perlu kita siapkan untuk pemesanan kamar tuh formulirnya apa saja, Bu? Nah, ternyata ada 3 yang masih digunakan. Meskipun sekarang sudah tidak dalam bentuk fisik, sudah dalam sistem ya, sudah ada sistemnya, ada Opera, kemudian PHP dan lain-lain. Jenis-jenis sistem itu banyak sekarang digunakan. Yang pertama ada forecast board atau papan perkiraan kamar. Itu kayak kalender. Kalau teman-teman pernah lihat kalender kayak 1 minggu, 1 bulan. Nah, kalau forecast itu biasanya disediakan untuk 4 bulan. Jadi untuk mengetahui 1 bulan ini kita ketersediaan kamar kita berapa, lakunya berapa, yang kosongnya berapa, untuk 4 bulan ke depan seperti apa. Dan yang kedua ada reservation chart. Itu kayak room plan. Jadi untuk 1 bulan itu saja. Jadi kita akan berusaha menjual kamar menggunakan room plan ini atau room chart-nya ini. Jadi kita lihat di sana kamar untuk hari ini berapa kamar yang sudah laku, berapa kamar yang belum laku, berapa kamar yang statusnya OO, berapa kamar yang tidak layak jual dan lain-lain. Yang ketiga, reservation diary atau reservation form. Nah, ini yang bakal teman-teman pakai untuk mengisi data-data penting tamu. Dimana sebenarnya kalau di realnya itu ya kita sudah input di dalam sistem, cuman kebetulan karena kita belum ada sistemnya, jadi saya printkan nanti lembaran-lembaran itu, data yang diisi itu sama aja kok sama yang di sistem itu. Bedanya kalian ketik sama menulis. Kemudian selanjutnya ini, kalau teman-teman perhatikan di sini diberikan contoh itu cuma sampai 10 kamar. Tapi Bu, gimana kalau sampai 200 kamar? Ya bakal muncul seperti ini di sistem itu. Ini gambarannya. Di sini ternyata dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ternyata kalau dilihat teman-teman secara kasat mata kamarnya
Okupansi. Informasi nih udah kita fixkan di tanggal 5 sampai tanggal 10. Tapi ternyata kamu yang nginep sampai tanggal 5 itu extend. Oke. Kita biasanya sebenarnya ada rumus untuk menghitung posisi okupansi kamarnya. Nanti kita akan masuk mungkin di pertemuan terakhir untuk laporan reservasi. Tapi untuk saat ini saya harap teman-teman bisa membaca saja bagaimana sebenarnya room rate atau reservation chart yang harus kalian pahami. Frederick ya. Oke, Frederick boleh kalau saya mau pesan kamar di tanggal 28 sampai tanggal 31, kamar yang mana kira-kira yang akan Frederick tawarkan ke saya? Saya akan menawarkan semua kamar yang kosong kecuali kamar 104 sama 200 Bu. 104 sama 200. Tergantung tipe kamarnya Bu. Oke, ya. Jadi kita ada memberikan contoh untuk 3 jenis kamar. Yang pertama standar garden view, yang kedua superior ocean view, yang ketiga adalah suite ocean view. Masing-masing jenis kamar tentunya memiliki fasilitas yang berbeda-beda. Kira-kira perbedaan yang sangat signifikan dari standar superior sama ocean sepengetahuan teman-teman. Tempat penyimpanan barangnya Tempat penyimpanan barangnya kenapa? tidak ada. Yang mana tidak ada standar? Standar. Oke, tidak ada luggage raknya itu maksudnya ya? Kalau atau ininya, lemarinya? Ya, lemari. Lemari, showcase. Yakin di standar tidak ada? Tidak ada. Kalau di standar itu biasanya buat nggak ada ini yang apa namanya? Kettle, Coffee makernya coffee maker, oke. sama berangkasnya. Iya. Berangkas, Terus juga nggak ada backup. nggak ada bathtub. Nah, oke, tidak ada bathtub di standarnya. Kalau yang lain kira-kira ada yang nambahin? Kira-kira pernah nginep di hotel Bu? Kami kemarin pesan yang superior Bu, dapatnya di kamar itu fasilitasnya A, B, dan C. Yang mungkin teman-teman signifikannya dari jenis kamarnya kelihatan ya, pemandangan udah pasti beda. Ada yang ke garden, ada juga yang ke ocean, ada yang punya pool, private pool. Nanti yang paling signifikan biasanya dari luas kamar. Luas kamar standar superior dan suite ocean itu memiliki standar yang berbeda. Ya, kemudian fasilitas di dalamnya bisa tadi itu seperti yang disampaikan, ada ternyatanya ukuran bednya yang berbeda, kemudian fasilitas safety boxnya tidak ada, bahkan kayak minibar pun kadang-kadang di standar itu tidak ada, tergantung memang jenis hotelnya, apakah dia bintang 5 ke atas ataukah yang kita comparing yang sama-sama bintang ya, jangan di comparing sama yang berbeda bintang, tentunya standarnya itu bakalan beda banget. Oke, selanjutnya kita akan coba formulir yang kedua atau form yang kedua yang banyak digunakan sama reservation itu adalah reservation form. Ini saya kasih contohnya Lombok Resort hotelnya, dan di sini teman-teman bisa lihat ini di sistemnya tampilannya apakah seperti ini, tidak ya. Jadi tampilan tidak seperti ini, cuma data yang dibutuhkan sama yang di sistem nantinya. Mungkin teman-teman kenapa? Ada yang beda-beda. Ya, apa kira-kira yang bedanya? Apa? Ayo. Pernah lihat reservation form sebelumnya enggak? Atau pernah dapat confirmation letter? Ya. Apa yang bikin beda? Kira-kira dari formulir yang di depan ini? Lupa ya. Oke, ada yang bantu mengingatkan kira-kira. Oke ya, mungkin di sini ya di number of person juga biasanya sama semua. Nama sudah pasti diminta, address juga sudah pasti. Tapi mungkin yang ini ya, room only, room and breakfast, kemudian ada remarks itu mungkin special request. Tapi inilah data yang akan diminta. Oke, dari formulir ini ada yang mau ditanyain kira-kira? Boleh? Apa? Yang mana? Hanaya mungkin? Fahmi? Oke, untuk flight number, nah di sini benar sekali ya ada bacaan flight number di samping arrival date-nya. Nah biasanya untuk flight number ini kita bakal mintanya pada saat tamunya memesan layanan transportation service atau layanan antar jemput di bandara. Kenapa kita minta flight detailnya? Untuk mengetahui dia tiba di bandara jam berapa,
Kemudian kita bisa menyesuaikan untuk pick up servisnya ke sana tuh jam berapa. Ini biasanya layanan tambahan yang akan tambahan berbayar juga di luar harga kamar gitu ya. Kemudian sama juga dengan departurnya atau check out. Ini arrival to check in, departure to check out, jadi sama saja. Jadi teman-teman akan meminta juga kalau dia membutuhkan layanan transportasi. Ya, misalnya. Oke, sampai dengan amenitas ya. Mungkin teman-teman sudah familiar ya. King size itu udah tahu ya. King size itu bed yang ukurannya gede 200 kali 200. Kemudian yang twin, kira-kira twin itu apa kira-kira? Bed kecil yang dua terpisah. Kalau single bed 120 kali 200. 120 kali 200. Oh enggak, 180 kali 200. Oke, ada lagi 180 kali 200 ya. Jadi ukurannya itu berbeda. Tapi ada juga yang pemahaman single bed itu yang ukuran twin bed itu yang gabung. Jadi kecil-kecil itu digabung. Atau double bed itu sering juga dipakai bahasanya itu double bed. Artinya adalah yang muat untuk 2 orang. Di tempat tidur itu muat untuk 2 orang. Kemudian ada extra bed. Extra bed apa? Kasur tambahan. Kasur tambahan biasanya akan diberikan kasur tambahan jika by request, bagus. Terus karena requestan tamunya, permintaan tamunya. Kalau satu kamar 4 orang, boleh atau tidak? Tidak. Kalau 3, Boleh. tapi harus tambah extra bed. Tapi kalau 4 dengan bayi, boleh. Bayinya usia berapa? Di bawah 5 tahun. Balita di bawah 2 tahun. Nah, ini nanti kembali ke standar hotel masing-masing. Standar nasionalnya itu biasanya di bawah 7 tahun dia masih dianggap free. Ya. Kalau di atasnya ada juga di bawah 12 tahun tergantung standar hotelnya nanti. Kemudian ada baby cot. Nah, itu baby cot itu apa? Kira-kira? Hah? Keranjang apa? Keranjang bayi. Apa? Apa dia bilang tadi? Kandang bayi. Keranjang bayi, tempat tidur yang untuk bayi ya. Yang kecil itu loh yang memang dikhususkan untuk bayi. Kalau di restoran mungkin ada baby chair. Ya, itu baby chair. Tapi kalau di kamar itu ada baby cot yang kebutuhan untuk bayinya tidur gitu ya. Kemudian ada honeymoon. Kemudian yang terakhir ada wedding anniversary. Kemudian yang selanjutnya ada remarks. Nah, ada remarks itu ya layanan tambahan yang dibutuhkan atau special request terkait misalnya pada saat nginap dia pengennya sarapannya diantarin ke kamar atau dia punya alergi terhadap suatu bahan makanan, jamur kan misalnya atau tepung, itu biasanya ada disampaikan di sana. Untuk apa? Supaya nanti informasi yang kita sampaikan ke chef, nah tadi itu F&B produknya tidak salah-salah pada saat nyiapin sarapannya. Kemudian biasanya apa lagi dia ada remarks nih yang muncul di sana? Apa itu? Hah? D&D. Nah, apa itu D&D? Don't disturb. Artinya jangan diganggu. Ya, kadang-kadang ada kok tamu pada saat reservasi juga dia menyampaikan saya nggak mau diganggu selama 3 hari. Tidak mau diganggu kalau sudah digantungkan D&D itu dia tidak akan di make up roomnya. Makanya tidak akan di make up. Cuman kembali lagi ke standar hotel itu ada batas maksimal berapa hari D&D-nya. Nggak boleh misalnya sampai 5 hari dia request D&D itu nggak bisa. Takutnya ada sesuatu dan lain hal gitu ya, kan banyak kejadian gitu kan tiba-tiba sudah maafnya case-nya di beberapa hotel besar itu D&D ternyata di dalamnya sudah ada kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Dan biasanya 2 hari 3 hari dan itu pun akan di cross check sama general manager. Kemudian apa lagi? Yang di bawahnya ada credit card ya, teman-teman sudah tahu credit card itu apa saja jenisnya. Kemudian number expiry date juga sudah ada. Sampai yang trial garansi itu mungkin ya teman-teman. Jadi kan reservasi itu ada beberapa jenis garansinya. Garansi by deposit, credit card ya, ada juga by voucher. Ya, jenisnya Visa, terus garansinya by apa lagi? Voucher itu apa? Accord Plus. Oke. Nah, kalau voucher itu biasanya dari travel agent misalnya. Jadi tamunya itu pesan di travel agent cuman ngirimkan vouchernya ke hotel kita. Jadi kita nggak nagih lagi ke tamunya. Jadi
ditagihkan ke travel agentnya, gitu ya. Oke, sampai di sini clear? Oke, nah inilah yang akan kita praktekkan nantinya. Jadi harapannya teman-teman bisa mempraktekkan ini karena kita KSKS seperti yang saya sampaikan di awal di kontrak perkuliahan dan RPS. Kalau kegiatan mata kuliah kita ini kebanyakan adalah praktek dan teman-teman akan langsung mempraktekkan hari ini juga. Oke, yang pertama ada SOP ya. SOP-nya itu gimana sih Bu nanganin tamu memesan kamar melalui telepon itu? Yang pertama ya seperti yang kita ketahui pada materi pertemuan sebelumnya yaitu terkait dengan telepon etiket. Nah, kita terapkan di sini pada saat penanganan reservasinya. Yang pertama menjawab panggilan. Deringnya harus berapa kali? 3 kali paling lama. 3 kali paling maksimal ya. Jangan sampai kering, tamunya ada sampai 5 sampai 10 kali, itu tidak sesuai dengan SOP. Tapi kan Bu masih ada kerjaan lain. Nah, nggak bisa. Harus mendahulukan itu dulu karena tupoksi kita adalah melayani dan memberikan pemesanan kamar, layanan pemesanan kamar. Jadi prioritaskan untuk panggilan telepon tersebut. Kemudian mengidentifikasi kebutuhan tamu, yaitu tadi untuk memberikan layanan-layanan lain. Ini misalnya nama lengkap, tanggal check-in, jumlah tamu, tipe kamar, kebutuhan khusus. Nah itu tadi. Nah ini juga ada ya hewan peliharaan. Nah kadang-kadang ada tamu yang ingin membawa hewan peliharaannya, entah itu kucing, ya, anjing, kemudian ya ular, kadang-kadang kuda jarang, agak susah. Yang paling sering itu kucing sama anjing. Iya. Nah ini yang perlu kita sesuaikan. Jadi teman-teman nanti case-nya itu adalah tidak semua hotel mengizinkan, tapi ada hotel yang mengizinkan membawa hewan peliharaan, cuman dengan ketentuan. Apakah boleh dibawa kamar? Biasanya dari beberapa hotel berbintang 5 itu sampai 6 mereka mengizinkan membawa hewan, cuman tidak dibawa ke kamar. Ada ruangan iya khusus untuk hewan peliharaannya, tidak dibawa sampai ke kamar. Dan itu pun ada SOP-nya untuk penanganan hewan bawaan tersebut. Ya, khawatirnya nanti karena dia hewan yang berbulu meninggalkan bulu di kamar itu dan menyebabkan yaitu tadi komplainan untuk tamu yang selanjutnya akan menginap di dalam situ, gitu ya. Kemudian selanjutnya mengecek ketersediaan. Nah ini teman-teman bakal lihat tadi di room plan yang kayak kalender itu tadi. Nah teman-teman mengecek ketersediaan kamarnya dan kemudian mengamankan detail spelling. Nah ini spelling jangan lupa. Dari awal saya udah minta teman-teman untuk spelling, namanya spelling word alpha beta itu, ya alpha Bravo, ya kan Charlie, Delta, ya India, Eko. Nah nanti namanya coba di spelling aja. Latihannya pakai nama sendiri boleh, kemudian di cross check sama temennya. Ya latihan spelling. Kemudian selanjutnya mengatur jaminan dan pembayaran dana garansi tadi. Kalian garansinya pakai apa? Kemudian memberikan konfirmasi. Nah ini yang sering kadang-kadang kita lewatkan. Pada saat kita sudah menerima pesanan, teman-teman harus konfirmasi ulang atau repeat order. Teman-teman mungkin familiarnya di pada saat ke restoran, iya pada saat ke restoran pada saat dipesan tuh waiter saya tuh bilang kan, Mbak kami ulangi ya pesanannya, Mas kami ulangi ya pesanannya, sama. Di sini juga melakukan hal yang sama. Kita harus mengulang kembali pemesanan untuk mengkonfirmasi data yang kita dengar melalui telepon itu sudah benar dan sesuai atau tidak dengan yang disebutkan pada saat ditelepon. Ya, iya, tidak menjadi keluhan nanti di kemudian hari pada saat check-in. Enggak kok, pada saat telepon saya bilang superior, kenapa saya dapatnya standar misalnya gitu kan, itu bisa berpengaruh kan. Kemudian memberikan konfirmasi, kemudian penutupan yang profesional. Nah, penutupan yang profesional ini teman-teman farewell-nya lah, salam penutupnya. Biasanya kita bisa mengucapkan terima kasih sudah menghubungi hotelnya misalnya gitu. Kami harapkan Anda kami tunggu kedatangan Anda di hotel kami misalnya kayak gitu. Enjoy your day dan lain-lain. Langsung closing. Nah, pada saat tutup, satu dalam etika telepon itu tidak boleh kita dulu yang menutup telepon. Wajib yang menutup telepon itu duluan adalah guestnya. Jangan karena kita udah farewell, thank you for choosing our hotel, have a nice day, langsung tutup udah selesai nih, gitu. Nggak bisa. Jadi harus tunggu dulu, tamunya tutup dulu. Kemudian selanjutnya, nah ini yang perlu kita lakukan. Mungkin ini minggu depan ya teman-teman akan mendapatkan tugas ini. Tapi sebelum ini kita praktik dulu hari ini.
Tugasnya ini seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan awal di RTM dan rencana tugas mahasiswa, dan saya sudah konfirmasi di grup WA kita. Jadi teman-teman kalau memang ada hal yang kurang jelas masih boleh ditanyakan di dalam grup WA terkait tugas tersebut. Baik Bu. Ya, oke. Nggak ada yang ditanyain di tugas ya. Saya kira clear ya di dalam grup itu ya. Oke, nah kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman kalau memang ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan hari ini. Boleh? Dari Hana ya. Aku bertanya, misalnya kalau kita reservasi nih Bu, reservasi di sebuah kamar, kita misalnya nih yang honeymoon nih Bu. Nah, misalnya nanti kalau kamar itu, biasanya honeymoon nih Bu, agak kalau tidak sempurna mohon maaf, cuman kita perlu bertanya nih ya. Misalnya nanti kalau ada honeymoon tuh apa ya, kasurnya kotor, mungkin bekas bercak darah atau apa, itu apakah kita sebagai tamu itu mengganti atau gimana? Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau seat kotor tidak akan diganti sama tamu, akan diganti sama housekeeping. Seat itu spray. Ya, itu tidak akan maksudnya diganti dalam bentuk uang atau mengganti dalam bentuk barang. Tapi kalau merusak atau memecahkan barang, menghilangkan barang itu diwajibkan mengganti. Itu masuknya ke loss and found nantinya. Jadi misalnya Hanaya saat reservasi term and condition. Di confirmation letter teman-teman ada kok term and condition atau policy, ketentuan terkait dengan selama menginap di situ apa yang boleh dan tidak boleh. Judulnya di situ kalian. Oke, baik, terima kasih teman-teman untuk simpulan perkuliahan hari ini, di mana teman-teman sudah mempelajari 3 jenis dari formulir yang digunakan dalam reservasi. Ada reservation form, ada room plan, kemudian ada expected yang digunakan untuk 4 bulan, dan yang kemudian ada beberapa data yang penting yang harus dilengkapi di dalam reservasi, di dalam menerima reservasi melalui telepon, mulai dari nama, tanggal check-in, tanggal check-out, jenis kamar, kemudian ada juga fasilitas yang akan diinginkan. Mungkin sebelum kita prepare untuk pindah ke tempat praktek, yang praktek mungkin beberapa kelompok kan, tidak semua kelompok yang praktek hari ini sesuai jadwal yang sudah dibagikan. Mungkin ada kelompok 1-2 ya. Jadi untuk kelompok 1-2 jangan langsung pulang, kita akan lanjutkan praktek. Dan untuk kelompok yang lainnya, quote hari ini terbesar kita terletak pada menyerah. Jadi paling pasti untuk berhasil adalah suatu mencoba sekali lagi. Jangan dulu, insya Allah pasti bisa semuanya. Oke, baik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Okay, may I know your last name and your first name and your last name, sir? Good morning. We were looking for a room, and is it available? For 2 people. On the standard garden view, the room doesn't have a minibar, and on the superior option view, it's have a minibar and also have a bathtub. Your reservation has already made. Thank you for your reservation. We're looking forward to see you in our hotel, and your confirmation letter will send to your email directly. Thank you for your reservation and enjoy your day. Thank you. Demikian deskripsi singkat dari video cuplikan proses pembelajaran mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya pada Prodi Diploma 3 Pariwisata Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Atas kekurangannya saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.